Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Terlebih yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami menyambut dalam kasih Tuhan. Dan begitu juga yang mengikuti ibadah live streaming di rumah secara online melalui Facebook GKPB Bukit Doa. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Untuk ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Nona Pendeta Paulina Jansri Dangga. Kita akan masuki ke dalam panggilan beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi 10 hari setelah para rasul dan murid-murid lainnya menyaksikan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Mereka melewati hari-hari dengan bertekun dan sehati dalam doa, menantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu turunnya Roh Kudus yang menjadi bukti bahwa Ia tetap menyertai mereka. Alkitab memberi kesaksian bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Roh Kudus tercurah memenuhi mereka dan kini juga memenuhi kita, umat kepunyaannya. Kita teguhkan kembali bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita mewujudkan kasih dan keadilan di tengah umatnya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimegahkan oleh segala suku bangsa. Marilah dengan sukacita kami mengajak kita berdiri, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari PKJ 305 bait 1. Segala suku bangsa dinyanyikan berulang kali. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita dalam Minggu Pentakosta ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita dalam ibadah raya Pentakosta pada hari ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita boleh bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus atas karunia Roh Kudusnya bagi kita sekalian. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas roh Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan boleh berikan kepada kami, ketika kami boleh mengakui dengan bibir mulut kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini kami boleh merayakannya, hari ini kami boleh diingatkan kembali akan Roh Kudus di dalam tubuh kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang bersama-sama sebagai orang percaya, dengan segala aktivitas yang kami telah lakukan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Engkau Tuhan yang maha melihat, Engkau Tuhan yang maha mengetahui apa yang sudah kami perbuat, baik itu dalam pikiran kami, sikap hati kami, tutur kata kami, tindakan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mengakui kami melakukan kesalahan, baik secara sadar ataupun tidak sadar di hadapan-Mu Tuhan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan.
Kami mengakui kami bersalah di hadapan-Mu. Dan dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan hidup sampai selama-lamanya, kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Kami terima pengudusan-Mu ya Tuhan bagi kami sekalian. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata kepada kami sekalian. Dan kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengajaran lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan di dalamnya juga dapat membangun iman kami. Terlebih lagi dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang dapat hadir dalam ibadah kedua pada hari ini di jam 8 pagi. Dan saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saya menyambut dengan sukacita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nengaswama dan juga majelis serta jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Dan saya juga menyambut selamat datang untuk saudara dan saudariku dari tim PES Parawi Utusan Bali. Ya, yang sudah hadir pada saat ini, terima kasih sudah hadir di tempat ini dan juga akan mempersembahkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga boleh dukung mereka karena mereka adalah utusan Bali. Mereka juga akan mengikuti PES Parawi nanti pada bulan Juni ini. Dan kita turut mendukung, kita juga turut mendoakan. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus bagi setiap
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ini menceritakan bagaimana peristiwa sejarah turunnya daripada Roh Kudus atas setiap orang percaya. Dikatakan berkumpullah orang-orang percaya dalam satu tempat, bisa jadi seperti ini, berkumpul dalam satu tempat dan tiba-tiba nampaklah Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api. Kalau kita membayangkan seperti apa itu lidah-lidah api, mungkin kita membayangkan lidah kita bagaimana bentuknya. Ya, pertama dulu itu. Lidah kita bagaimana bentuknya, kemudian api apa warnanya. Mungkin kurang lebih seperti yang di dekorasi, yang digambar, yang dilukis ya, saya juga kurang tahu ini, yang dilukis oleh panitia Hari Raya Gerejawi seperti yang kita lihat pada ini ya. Dan juga yang ada di bawah ini. Ya, ada burung dan juga ada lidah-lidah api. Ini adalah beberapa simbolis daripada Roh Kudus. Ya, lidah-lidah api seperti itu. Dan dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, lidah-lidah api ini, Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api ini bertebaran atas seluruh orang percaya pada satu tempat itu. Pertebaran menghinggapi mereka satu persatu dan disaksikan bahwa mereka bisa berbagai bahasa. Mungkin orang menyatakan, mengklaim ataupun menyaksikan bahwa oh ini kayaknya bahasa roh. Tidak. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini disampaikan mereka orang-orang percaya ini mereka berbahasa daerah. Bahasa daerah. Sebelumnya mereka tidak belajar sama sekali. Tapi karena pekerjaan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka, mereka bisa berbahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Frigia, Mesopotamia, disampaikan hal-hal yang demikian. Dan mereka berkata-kata, mengucapkan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing yang diberikan oleh Roh Kudus. Untuk ngapain? Untuk bicara ngarul ngidul? Tidak. Tetapi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Bapak Ibu bisa baca di situ. Mereka berbahasa daerah dengan maksud untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada orang-orang lain yang hadir pada saat itu. Sehingga orang-orang pun heran. Orang-orang Mesopotamia pun heran. Kok mereka bisa pakai bahasa daerah kita? Kok mereka bisa pakai bahasa daerah Frigia kita? Kok bisa? Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang memang memampukan setiap orang percaya yang hadir pada saat itu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Dan lebih lagi Rasul Petrus, Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan api semangat untuk berkhotbah, untuk memberitakan pribadi Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak itu. Dan Alkitab mencatat kira-kira 3.000 jiwa menjadi percaya, memberi diri dibaptis. Dan itu bermula daripada pekerjaan Roh Kudus yang bertebaran, yang menghinggapi setiap orang percaya. Itulah karya Roh Kudus. Dan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini kita bisa tahu bersama-sama. Melalui hambanya yaitu Rasul Petrus juga menyampaikan tentang Roh Kudus, juga menyampaikan tentang karya Roh Kudus kepada jemaat yang ada di Roma. Kota Roma adalah kota yang terbesar pada saat itu. Kota terbesar yang ada di dunia. Dan tentu memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang luar biasa sekali bagi masyarakatnya. Termasuk juga gaya hidup, kebiasaan hidup. Maka dari itu Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan juga menyampaikan pesan nasihat yang tentu bukan berasal daripada dirinya sendiri, tetapi juga diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis surat kepada jemaat yang hidup di kota-kota besar, yaitu kota Roma. Rasul Paulus menyampaikan, bahkan mengontraskan, ini orang yang hidup menurut daging itu seperti ini, orang yang hidup menurut Roh Kudus itu seperti ini. Disampaikan seperti yang kita baca bersama-sama tadi, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, ditambah lagi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi yang untuk orang-orang yang hidup menurut Roh Kudus, keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Dan tentu saja ini berkenan kepada Allah. Secara tidak langsung, Rasul Paulus menasehati jemaat Tuhan yang ada di kota Roma itu, supaya mereka hidup
oleh roh. Atau hidup menurut roh. Artinya apa? Hidup terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup terus menerus ada dalam kendali ataupun kontrol Roh Kudus. Nah, ini juga disampaikan kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan pada saat ini. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Ya, setiap orang yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak hanya melalui mulutnya tetapi juga di dalam hatinya, dia mengakui bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Otomatis, karya Tuhan, Roh Tuhan bekerja di dalam dirinya. Karya Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, tidak perlu lagi saya jelaskan dan karena saya juga tidak mengerti bagaimana. Karena saya tidak bisa memahami dengan logika saya sebagai manusia bagaimana itu caranya masuk. Saya tidak mengerti. Tetapi berdasarkan firman Tuhan sudah disampaikan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam dirinya ada Roh Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan tidak hanya sampai di situ. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan di dalam dirinya ada Roh Kudus, harus senantiasa untuk terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, Roh Tuhan sudah ada di sini. Namun lebih lagi untuk hidup terus-menerus dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk terus-menerus hidup dalam arahan Roh Kudus. Menyerahkan tubuh roh jiwa ini untuk dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Roh Kudus yang ada dalam diri kita dapat mematikan keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Apa itu keinginan daging? Ini kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Galatia pasal 5 disebutkan di situ. Perbuatan daging, keinginan daging adalah misalnya percabulan, perselisihan, kemabukan, iri hati, amarah dan lain sebagainya. Ini bisa dimatikan. Ini bisa dihentikan. Kalau dengan kata lainnya, kita bisa menang atas keinginan daging ini. Kita bisa menang atas dosa ini. Sebab apa? Roh Tuhan yang ada dalam diri kita yang akan memampukan kita untuk melakukan hal itu. Saya berikan contoh. Misalnya ada orang yang cabul. Orang Kristen yang cabul. Ya. Dia dengar khotbah tentang percabulan. Di sini tersentuh dia. Tersentuh, saya salah ini. Kemudian dia berdoa. Tuhan, saya minta ampun. Saya sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saya menuruti keinginan daging saya. Saya minta ampun Tuhan. Tolong ampuni saya. Dia dapatkan pengampunan. Keluar dari sini, keluar dari pintu gerbang ini, lagi dia melakukan itu. Padahal dia sudah minta ampun. Tapi keluar dari sini, lagi dia lakukan, cabul lagi. Atau iri hati. Dia dengarkan khotbah tentang iri hati. Jangan iri hati. Tidak usah. Okelah dari sini Tuhan, saya mohon ampun. Mampukan saya untuk bersyukur. Mampukan saya untuk tidak iri hati dengan kehidupan orang lain. Tapi keluar dari sini atau dalam 1 minggu, dia lihat kehidupan orang lain, iri hatilah dia. Begitu seterusnya terjadi. Minta ampun, diampuni, jatuh lagi di situ. Minta ampun, diampuni, jatuh lagi di situ. Nah itu kenapa? Begitu loh. Nah itu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal di dalam diri orang itu sudah ada Roh Tuhan. Dan Alkitab kan juga menyampaikan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Baitnya Allah. Tapi kenapa sering terjadi yang seperti itu? Dan itu digumulkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7, Rasul Paulus menyampaikan, keinginanku di dalam hatiku ini aku ingin melakukan hukum Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bukan hukum Tuhan, keinginan daging. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah, karena orang itu tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan tidak pernah memaksa kita. Roh Tuhan menunggu respon kita. Apakah kita mau berubah? Kalau kita mau berubah, berdoa. Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus saya mau berubah Tuhan. Tolong mampukan saya untuk berubah. Tolong mampukan saya untuk matikan keinginan ini Tuhan, keinginan daging ini. Iri hati kah? Cemburu kah? Mabuk kah? Atau hal-hal yang lainnya. Bisa itu dimatikan? Bisa. Ayat yang ke-9 sudah disampaikan. Kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh. Sudah disampaikan identitasnya. Kamu sudah tidak hidup lagi dalam daging, tetapi kamu dalam roh.
Nah sekarang bagian kita bagaimana? Apakah kita mau meminta kepada Tuhan melalui rohnya yang kudus? Tuhan, saya mau berubah, tolong mampukan saya untuk mematikan keinginan-keinginan daging ini. Hal-hal apa, perilaku-perilaku apa dari kita yang kita di sini kita minta ampun, keluar kita lakukan lagi. Minggu depan lagi kita minta ampun, keluar kita lakukan lagi. Di situ yang perlu kita bereskan bersama-sama dengan Tuhan melalui rohnya yang kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kita akan menang di situ. Kita akan menang di situ. Dan kita akan mengakui inilah roh Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kita sekalian untuk mematikan keinginan daging. Dan tidak hanya itu, tidak hanya mematikan keinginan daging kita, tetapi juga roh Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup berkenan bagi Allah. Sebab keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menikmati hidup, bahkan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup benar secara konsisten, setiap hari konsisten benar, tanpa tuntunan daripada roh Tuhan. Tuhan sudah sampaikan itu kan, dalam firman Tuhan Interitus, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kita bisa hidup berkenan bagi Allah dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan itu dimulai dengan saya mau hidup terus menerus dalam tuntunan roh Tuhan ataupun roh kudus. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk berpikir apa yang mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk memikirkan kasih. Orang yang kesal dengan kita, tapi roh Tuhan yang akan bekerja di dalam diri kita. Kasihi dia, kasihi dia. Dan tidak hanya sampai di sini saja, kasihi dia, tapi pada tindakan. Untuk benar-benar membuktikan aku mengasihimu dengan imanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan subtema GKPB Pentakosta pada hari ini. Roh Kudus mewujudkan kasih. Roh Kudus mewujudkan kasih. Roh Kudus yang ada dalam diri kita ketika kita mau. Roh Kudus tolong saya, tuntun saya, arahkan saya, kendalikan perasaan saya, sikap hati saya terhadap orang yang benci dengan saya. Itu Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, Roh Kudus tidak memaksa kita. Karena ia bukanlah Tuhan yang pemaksa. Tetapi Roh Kudus menuntun, menunggu respon kita. Mau tidak untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan ketahuilah juga Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Roh Kudus juga, Roh Tuhan juga yang akan memampukan kita. Hidup berkenan bagi Allah, bahkan memampukan kita juga untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita boleh menyerahkan diri Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus bekerjalah supaya bibir mulut saya ini dan juga tangan saya di dalam bermain musik, kaki saya di dalam bermain musik, semuanya Tuhan urapi untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di dalamnya iman jemaat semakin dibangun. Bukan untuk pertunjukan, tidak. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita bermain musik, ketika kita bernyanyi, disitulah Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja untuk membawa masing-masing jemaat ini, masing-masing pribadi ini merasakan hadirat Tuhan. Demikian juga yang akan dialami nanti, dilakukan nanti oleh saudara dan saudari Bapak Ibu untuk tim PES Parawi. Ketika bernyanyi, saya percaya roh Tuhan sudah ada dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Tinggal nanti minta, Roh Kudus urapi saya. Urapi bibir mulut saya, hati saya, pikiran saya untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebab ini bukan hanyalah sebuah pertunjukan, tetapi saya mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena saya sendiri mengalami lawatan Tuhan. Bahkan ketika bernyanyi, setiap lirik demi lirik itu, jemaat juga boleh merasakan kuasa Tuhan di situ. Kuasa Roh Kudus di situ. Imannya semakin dibangun. Sebab Tuhan bisa bekerja, melawat orang, tidak hanya lewat pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga lewat puji-pujian. Bahkan juga lewat instrumen musik. Tuhan bisa bekerja di situ. Jadi mainkanlah di situ. Mainkanlah di situ. Tuhan sudah kasih karunia bernyanyi, nyanyilah di situ. Tuhan sudah kasih karunia untuk bermain musik, mainkan di situ. Mainkanlah di situ. Dan serahkan, Tuhan, saya menyerahkan keahlian saya ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan semata. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Di hari Pentakosta ini, Tuhan ingatkan kita lagi sebagai orang percaya bahwa ingat ada rohku di dalam tubuhmu. Ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk terus-meneruslah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mulai dengan saya serahkan tubuh roh jiwa saya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab saya tahu bukan dengan keperkasaan saya, bukan dengan kekuatan saya, melainkan dengan roh Tuhan.
saya akan mematikan keinginan-keinginan daging ini. Dan saya juga akan hidup berkenan di hadapan Allah. Bahkan dengan roh Tuhan saja, saya akan mampu menjalani kehidupan saya sehari-hari, beserta dengan pergumulan demi pergumulannya. Roh Tuhan yang akan memampukan saya dalam kelemahan saya, dalam ketidakberdayaan saya. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Roh Kudus menyempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada hari ini berdasarkan firman-Mu Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus mengajarkan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami akan kata-kata Tuhan, akan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk hidup terus-menerus dalam tuntunan arahan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan atas karunia, atas Roh Kudus yang turun atas kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari tim Pespa Rawi. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kami dari tim Pesparawi di hari yang khusus ya, momen hari Pentakosta, boleh ada di tempat ini beribadah bersama-sama dengan GKPB Puja Mandala. Suatu kehormatan buat kami dan kami menyampaikan banyak terima kasih buat Pak Bishop. Biasanya saya dikomplain, bukan Pak Bishop lagi, tapi udah kebiasaan. Pak Pendeta terima kasih, Ibu Pendeta makasih. Kami memohon doanya tanggal 19 sampai tanggal 24 kami akan ke Jogja untuk berlomba. Dan yang hadir saat ini adalah tim etnik. Ada 4 tim yang akan berangkat, campuran etnik, remaja dan anak. Dan tim etnik ini khususnya musik gereja Nusantara. Mohon doanya, dan tanggal 9 mohon juga kehadirannya untuk ibadah pengutusan yang akan diadakan di GBI Rock, lembah pujian mulai jam 6. Mohon doanya dan terima kasih banyak. Mohon doa dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, karena doa adalah kekuatan kami untuk kami berlomba di sana. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas suara yang sangat merdu sekali. Sangat membangun kami juga. Aduh, enak sekali dengarnya ya. Enak sekali dengarnya. Enak sekali dengarnya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus yang akan mengurapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, seluruh anggota tubuh untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Novlin, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh persembahan yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi kita beri aplaus tim lagu etnik Pesparawi yang mewakili Bali nanti di Yogyakarta. Dan juga bila mana kita masuk dalam persembahan, kita akan juga mendukungnya dalam doa dan dana yang telah tersedia bakul di depan untuk tim Pesparawi kita yang sebentar lagi kita akan lakukan. Berikutnya kita beri kesempatan untuk persembahan pujian PBKW Bukit Doa untuk mempersembahkan lagu. Dipersilahkan PBKW Bukit Doa. Setelah pujian persembahan PBKW kaum Bapak Bukit Doa dan dilanjutkan nanti dengan persembahan tarian api kemuliaannya yang akan menghantar kita di dalam penutupan bulan misi Pentakosta.
Terima kasih atas persembahan pujian yang boleh disampaikan oleh setiap kaum bapa agar mengajak kita sekalian untuk mencari Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat persembahan tarian daripada para remaja, Api Kemuliaannya.
berdiri. Kita akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2022 ini dengan mengingat kembali seperti pujian daripada kaum bapak. Jangan terlena, jangan tergoda dengan nikmatnya dunia ini, karena hidup ini hanyalah sementara. Nikmatnya dunia ini juga sangat sementara. Jangan terlalu lama hidup dalam keinginan daging. Ingat, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, api kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita, mau mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Asal kita mau menyerahkan tubuh roh jiwa kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mematikan. Bahkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita juga yang akan memampukan kita untuk hidup berkenan bagi Allah. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita juga yang akan memampukan kita untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin kita bekerja, mungkin dalam keseharian kita banyak aktivitas. Bagaimana cara kita menyaksikan Tuhan Yesus? Lewat sikap hidup kita, masing-masing lewat tutur kata kita masing-masing. Maka dari itu pada hari ini saya menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2022 dengan subtema Roh Kudus mewujudkan kasih dan keadilan di tengah umatnya. Saya tutup di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama, api kemuliaannya bagian refnya saja. Kita boleh bertepuk tangan. Keluar dari pintu gerbang ini loyo lagi ya. Keluar dari pintu gerbang ini lagi hidup dalam kedagingan, tidak ya. Supaya tidak capek ini bibir berbicara. Keluar dari pintu gerbang ini saya mau semangat dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya mau mematikan keinginan-keinginan daging saya. Dan saya juga mau hidup berkenan bagi Allah dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri saya. Saya mengajak kita semua untuk jangan jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, tapi jadi orang Kristen yang berkualitas dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mohon waktunya sejenak untuk kami dapat menegaskan kembali poin-poin agenda pelayanan seminggu ke depan dan beberapa warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada tim Pesparawi Bali Lagu Etnik dan juga kepada PBKW Bukit Doa Nusa Dua yang telah mempersembahkan pujiannya pada pagi hari ini. Berikutnya kepada grup remaja Sekolah Minggu Bukit Doa atas persembahan tariannya, dan juga kepada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menjamut dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Semoga Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 19.30 serentak ada ibadah rumah tangga wilayah Harun di keluarga Ibu Imelda FK Sinaga, ibadah rumah tangga wilayah Maria di keluarga Bapak Ketut Gede Sukaryawan, dan ibadah rumah tangga wilayah Petrus di keluarga Bapak Iwayan Budawarsa. Mohon perhatian daripada jemaat seluruhnya. Dan juga untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu bisa membacanya secara seksama di WhatsApp yang telah di grup masing-masing wilayah atau melalui website Bukit Doa. Terutama kepada ketua kategorial dan seluruh jemaat yang ada. Demikian informasi kepelayanan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan syafaat kita akan mendengar perkenalan terlebih dahulu dari mahasiswi praktek dari SCT Intim, Krisdayanti. Maka dari itu saya persilakan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Ya baik, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaannya dalam menjaga dan memelihara kita, sehingga saat ini kita boleh dipertemukan dengan penuh keadaan sukacita. Ya, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga saya boleh dihentar dan dipertemukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ini merupakan kali pertama saya menginjakkan kaki di jemaat ini. Ya, sebelum lebih lanjut, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Krisdayanti. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur di Makassar. Jadi kampus saya ini terletak di Sulawesi Selatan. Dan gereja saya, sinode saya, yaitu Gereja Toraja Mamasa, yang pusatnya itu terletak di Sulawesi Barat. Ya, pada kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis, pengurus-pengurus kategorial, serta segenap jemaat Tuhan di tempat ini yang telah menyambut dan menerima saya dengan penuh keramah tamahan. Ya, kedatangan saya di sini sebagai mahasiswa praktek, jadi status saya belum sebagai vikaris ataupun pendeta, tetapi saya masih sebagai mahasiswa praktek di mana saya akan belajar di tempat ini, belajar bagaimana kehidupan pelayanan di jemaat ini. Saya menyadari bahwa pengetahuan saya di bidang ilmu teologi masih sangat minim, khususnya pelayanan kepada jemaat. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka dan penuh kerendahan hati, saya akan menerima setiap saran dan kritik yang membangun dari Bapak Ibu Saudara-saudari demi kesuksesan praktek jemaat saya di tempat ini dan juga demi kelanjutan proses pendidikan saya setelah kembali ke kampus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, kita mendukung bersama-sama sebagai jemaat Tuhan di tempat ini untuk Saudari Krisdayanti untuk menyelesaikan prakteknya di tempat ini, dan dia juga boleh dapat bekal banyak, bekal pelayanan. Mungkin bekal-bekal yang lain. Bekal makanan mungkin silakan dikirim ke lantai 4 karena Krisdayanti tinggal di lantai 4 ya, bersama-sama dengan kami. Dan saya sekali lagi mengajak kita sekalian untuk mendukung Krisdayanti. Perkenalan saya langsung ingat tahun 2012 ada juga mahasiswa praktek dulu tahun 2012 yang begitu kalem, polos, tidak berdaya, yang bernama Paulina Jansri Dangga. Dulu mahasiswa praktek ya di tempat ini ya, polos sekali sampai sekarang juga tetap polos. Tetap polos ya. Jadi kalau saya lihat dia, saya flashback lagi. Mungkin Pak Pendeta semua juga flashback lagi sebagai mahasiswa praktek, mengingat-ingat lagi masa-masa itu belajar ya. Dan kami berdua mendukung untuk Saudari Krisdayanti karena dia 2 bulan saja untuk prakteknya. Kaget juga karena saya di kampus saya 4 bulan, di Pak Pendeta 6 bulan Pak ya. Khusus dia 2 bulan, jadi kami gerak cepat untuk dia. Jadi dia harus mengikuti supaya dapat semua
pembekalan di tempat ini. Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dan silakan kalau ada makanan minuman silakan ke bawah saja. Dan mohon maaf kalau di lantai 4 itu sinyalnya kurang bagus, telepon saja ke kantor, nanti akan diantar juga ke lantai 4. Ya, dalam artian kita memberikan perhatian kepada Saudari Krisdayanti ya, yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku, sebagai bentuk juga perkataan kita di hadapan Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa jalani hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Melalui pujian ini ya Tuhan, kami mengakui, kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami, dengan keperkasaan kami, dengan kepandaian kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, dan kami bersyukur terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, dan kami juga mau untuk hidup terus menerus dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk kegiatan kami selama sepekan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai kami, menuntun kami, bahkan memampukan kami untuk hidup berkenan bagi Allah. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan dalam proses pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mirta, kami berdoa untuk Pak Jufri, kami juga berdoa untuk Gates dan juga Glory Hoan Tuhan, kakak beradik yang mengalami sakit diare dan juga muntah. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk wabah yang tengah hadir yang mengenai setiap anak-anak kecil Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan boleh memberikan tubuh yang kuat bagi anak-anak ini Tuhan, di dalam menjalani proses pengobatan yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak ini bahkan saudara dan saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan dalam proses pemulihan, Tuhan anugerahkan kesembuhan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, saudara dan saudari yang merawat, biarlah Engkau juga boleh memberikan mereka kesabaran di dalam merawat Tuhan, bahkan tubuh yang sehat di dalam merawat. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus. Kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang terlibat di dalam tim PES Parawi utusan Bali Tuhan. Ada 4 tim Tuhan, baik itu etnik, campuran, remaja dan juga anak ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala persiapan yang mereka lakukan Tuhan, sempurnakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa pengurapan Tuhan, Tuhan urapi setiap bibir mulut mereka, pikiran mereka, hati mereka, tubuh roh jiwa mereka Tuhan.
untuk menaikkan pujian, untuk hormat kemuliaan Tuhan semata Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketika mereka boleh bersuara, ketika mereka boleh menaikkan puji-pujian, ada lawatan Tuhan terjadi, ada atas setiap orang yang hadir pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Juni nanti Tuhan di Yogyakarta. Kami berdoa dan kami mendukung setiap saudara dan saudari kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berikanlah mereka tubuh yang sehat di dalam masa persiapan sampai nanti dengan hari H, bahkan sampai nanti mereka kembali Tuhan ke Pulau Bali ini Tuhan. Tubuh yang sehat, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka, orang tua, saudara dan saudari mereka Tuhan yang mereka tinggalkan selama Pesparawi di Jogja, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pesparawi itu adalah komitmen kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur sekali bahwa ada saudara-saudara kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita juga bergabung di Pesparawi ini. Saya sebagai pendeta memotivasi jemaat Bukit Doa untuk bisa ikut, tetapi tahun ini rupanya belum bisa. Oleh karena itu saat ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memaksimalkan dukungan kita untuk Pesparawi. Jadi di depan telah disediakan kotak secara khusus yang sudah ada tulisannya itu khusus untuk Pesparawi. Kenapa kita memberi dukungan saudara? Jujur harus diketahui bahwa biaya yang diperlukan dalam Pesparawi ini besar sekali. Secara nasional saya tahu gereja-gereja itu mempersiapkan miliaran, 1 miliar lebih terkadang. Tapi itu bisa dimungkinkan karena Pesparawi yang dari gereja-gereja besar dan biasanya juga didukung oleh pemerintah. Di Bali dukungan ada, tetapi dana sangat minim. Dan kita bersyukur panitia sangat kreatif dalam hal ini, semua gereja digerakkan di seluruh Bali. Dan saya pantau itu awal kita sudah sedikit memberi bantuan, tetapi itu belum maksimal. Oleh karena itu saudara, hari ini kesempatan saudara menabur. Taburlah benih-benih cinta kasih untuk saudara-saudara kita yang akan berangkat. Tuhan memberkati saudara. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari kita dengan sukacita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan dengarlah sabda Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bakul pertama untuk kolekte dan pengosongan diri, bakul kedua untuk Pesparawi, kotak untuk persembahan pembangunan. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 241 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai. Jemaat bisa mengikuti arahan dari majelis jemaat yang bertugas. Dari
Jemaat diundang bangkit berdiri. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu maka segala usaha dan kerja kami tidak pernah sia-sia. Bahkan kami telah menerima hasilnya. Setiap hari kami hidup dari berkat-berkat-Mu. Apa yang kami persembahkan saat ini adalah berkat yang kami terima. Terimalah Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan syukur kami ini, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami, bahkan bermanfaat bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, penuhi mereka dengan berkat berlimpah yang hanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita masuk pujian penutup dan pengutusan. Mari kita bernyanyi dari NKB 104 bait 1 dan 4. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira Yesus akan dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, caranya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya, berkenan, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku, bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya, berkenan, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita boleh terus-menerus hidup, memberi diri hidup dalam tuntunan Roh Kudus, arahan Roh Kudus, dan marilah kita juga boleh terus-menerus untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Dan ingat, Roh Tuhan yang ada dalam diri ini akan mendorong kita untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita setiap hari. Arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Jemaat, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah berikutnya dan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.